Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Dr. Riko yang berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan di bab ke-15. Melampaui batas. Tolong klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu dapat pemberitahuan jika ada video baru dari kami. Terima kasih. Selamat menyimak. Seluruh orang yang melihat Riko menggendong Lira langsung menengok ke sumber suara. Lira membenamkan wajahnya dalam dada Riko dan tangannya karena malu. Seluruh bunga yang ada di dunia ini berpindah tempat ke hati Lira. Ketika mobil Pak Hanafi mulai terlihat, Riko menurunkan Lira. Kok turun di sini? Tanya Lira heran. Kita gak ke parkiran motor? Ayah nungguin kita itu. Buru-buru banget pengen pulang. Riko mengarahkan mulutnya ke Pak Hanafi yang berada di seberang jalan. Iya, kenapa gak turun di dekat mobil ayah? Memangnya kamu enteng, beratau? Lira tertawa dengan menutup mulutnya. Memangnya kamu enteng, beratau? Lira tertawa dengan menutup mulutnya. Sampai di rumah, seluruh pelayan dan art yang ada di rumah itu satu persatu bergantian memberi ucapan selamat pada Riko, kemudian mereka makan bersama merayakan pencapaian yang telah diraih oleh Riko. Riko merasakan berada dalam lingkaran keluarga yang hangat, para pekerja, supir, tukang kebun, tukang cuci, koki, dan lainnya adalah saudara dalam rumah ini. Mereka saling menyaudara. Malam harinya, staf kantor Lira dan beberapa orang teman Riko berdatangan dalam acara syukuran sederhana. Lira telah meminta Riko untuk mengajak mamanya datang ke rumahnya. Tapi sayang Nurma menolaknya mentah-mentah. Riko membaringkan tubuhnya di atas sofa yang selama ini menjadi tempat tidurnya dalam kamar Lira. Menatap langit-langit kamar yang kini tengah menyala lampu tidur yang agak redup. Ra, panggil Riko pelan. Lira yang hampir memejamkan matanya, kini terbangun lagi. Iya, jawab Lira. Makasih ya hari ini. Iya, kamu gak telepon papamu. Seharian ini kan belum mengucap apapun. Besok aja kalau ketemu. Lira bangun dari tidurnya lalu menyalakan lampu utama. Dengar, Riko, aku ingin kita punya klinik sendiri. Kamu bisa join dengan teman-temanmu yang baru lulus untuk mengisi klinik itu. Bagaimana? Entahlah, aku kurang tertarik dengan bisnis yang mulai dari nol. Aku ingin belajar menjadi pegawai dulu. Tetap di rumah sakit yang lama, membangun karir di sana sampai berpengalaman. Mungkin bisa sambil merintis klinik yang tadi kamu katakan. Boleh juga. Mungkin kita cari dulu lokasi yang tepat sambil belajar mengumpulkan orang-orang yang akan membantu kita, ujar Lira penuh semangat. Kenapa kamu ngotot banget? Kok aku biasa aja ya? Kekeh Riko masih dalam keadaan berbaring. Lira melempar bantal, pura-pura merajuk. Apa kabar Wina? Kok? Tanya Lira tiba-tiba. Entahlah, yang pasti dia sangat marah padaku. Kamu gak mau minta maaf duluan ke dia? Lagi malas. Riko memeluk bantal yang tadi dilemparkan kepadanya lalu berbalik badan menghadap sandaran sofa. Kok? Panggil Lira pelan. Jawab Riko. Kenapa kamu sekarang baik padaku dan membiarkan Wina seperti itu? Salah ya? Riko balik bertanya. Gak sih, cuma aku heran aja. Ya sudah, tidur aja. Gak, aku penasaran. Riko tak bergeming, masih dengan memeluk bantal dan memunggungi Lira. Kok? Lira menggoyangkan punggung Riko, tapi Riko masih diam. Lira mengulangi lagi, kali ini Lira lebih kuat lagi menggoyangkan tubuh Riko. Riko akhirnya berbalik badan, tidur sekarang, atau aku minta jatah, ancamnya. Riko akhirnya berbalik badan, tidur sekarang, atau aku minta jatah, ancamnya. Aku, kan suamimu, sejak awal aku gak dapet jatah itu dari kamu. Kedua alis Riko naik turun dengan nakal. Lira segera berlari lalu mematikan lampu dan pura-pura tidur. Riko mengejar Lira sampai ke kasurnya. Dan mulai malam ini, mereka meresmikan diri menjadi suami istri yang sah baik secara lahir maupun batin. Melampaui semua perjanjian kontrak yang telah disepakati bersama untuk tidak bergaul, selayaknya suami istri sepanjang pernikah kontrak itu. Keduanya yang membuat perjanjian itu, keduanya pula yang mengingkari perjanjian itu. Pagi ini rumah Pak Hanafi dihebohkan dengan kedatangan tamu tak diundang. Wina mengamuk ingin bertemu dengan Riko, sedang Riko belum keluar dari kamarnya. Wina berteriak histeris sambil menangis di lantai. Siapa kamu? Kenapa kamu berbuat keributan di rumahku? Bentak Pak Hanafi. Mana Riko? Saya ingin minta pertanggungjawaban dia. Teriak Wina. Minta pertanggungjawaban apa? Selidik Pak Hanafi. Dia yang menghamili saya. Isak Wina. Wina yang tadi garang kini berubah menangis terseduh-seduh, tubuhnya mulai lunglai. Riko menghamili kamu?
Tanya Pak Hanafi penasaran. Wina mengangguk lalu menangis lagi, masih dengan posisi duduk di lantai rumah tersebut. Saya rasa tak mungkin Riko melakukan itu. Pasti kamu mengada-ada, kamu sengaja menjebak dia, kan? Suara Pak Hanafi mulai tercekat. Gak. Dia mabuk. Dia yang mulai duluan, dia yang telah mengambil kehormatan saya. Kapan dan di mana? Sudah sekian lama ini Riko tinggal di rumah ini. Itu tak mungkin terjadi, saya sangat mengenal menantu saya. Dada Pak Hanafi mulai naik turun dengan cepat. Beberapa orang pelayan mendekatinya dan memintanya untuk berhenti berbicara dan beristirahat. Riko sering mabuk-mabukan, bahkan pulang pagi. Anda tidak tahu itu. Dia sering memaksa saya untuk memenuhi hasratnya. Sebab Lira gak mau diajak tidur bersama. Mereka hanya membuat perjanjian kontrak pernikahan saja. Lira berbuat begitu demi kesehatan Anda saja. Dia gak benar-benar cinta sama Riko. Riko itu pacar saya. Riko menikahi Lira karena disuruh oleh orang tuanya saja. Agar resortnya dibantu Anda sampai berhasil sukses seperti sekarang. Anda telah mendapatkan menantu yang Anda inginkan. Pak Rizal telah sukses dengan resortnya, sedang saya, Wina, menangis sejadi-jadinya. Riko, tanggung jawab kamu. Jangan lari dari tanggung jawab, teriak Wina lagi. Kedua mata Pak Hanafi memerah, keningnya berkeringat, nafasnya memburu, jemarinya dikepalkan kuat-kuat. Suster yang menemani Pak Hanafi mulai panik, hendak mendorong kursi rodanya kembali ke kamar tapi Pak Hanafi menolak. Coba duduk di sini, jelaskan dengan baik. Pak Hanafi menunjuk sebuah kursi yang tak jauh darinya. Wina menghentikan tangisnya, sesekali isakan dari mulutnya terdengar. Beringsut pelan, Wina duduk di kursi yang ditunjuk oleh Pak Hanafi. Minumlah, agar kamu lebih tenang, perintah Pak Hanafi. Wina mengangguk lalu mengambil gelas minuman mineral yang ada di meja. Kini Wina lebih tenang, wajahnya sembab akibat banyak menangis. Setelah minum air putih, Wina kini lebih tenang dari sebelumnya. Tolong ceritakan dengan jujur, apa yang terjadi antara kamu dan Riko, titah Pak Hanafi dengan memangku dagunya menggunakan kedua tangan. Saya pacaran dengan Riko sejak 5 tahun ini, tapi perjalanan cinta kami belakang putus karena Riko memutuskan untuk menikahi Lira. Sejak itu kami putus. Namun Riko sering menemui saya dengan alasan dia tak bisa berbuat apa-apa dengan istrinya karena mereka hanya menjalankan pernikahan kontrak sampai Anda tutup usia. Waktu itu Riko marah besar pada Lira, dia mengajak saya bertemu di depan saya. Dia minum banyak sampai mabuk berat hingga kaf hampir tutup. Terpaksa saya membawanya pulang ke kosan saya. Disitulah Riko mengambil kehormatan saya. Setelah itu Riko jarang menemui saya dengan alasan sibuk di rumah sakit dan persiapan untuk wisudanya. Setelah hampir 2 bulan berlalu ternyata saya hamil. Saya hamil anak Riko. Wina kembali meneteskan air matanya. Kamu punya bukti surat perjanjian kontrak pernikahan mereka? Tanya Pak Hanafi untuk memastikan. Wina mengeluarkan amplop dari tasnya lalu menyodorkan amplop itu pada Pak Hanafi. Pak Hanafi membuka dan membaca surat tersebut lalu meremasnya. Panggil Riko dan Lira ke sini sekarang, perintah Pak Hanafi pada suster yang merawatnya. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.